Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube dan insya Allah kita akan berbagi informasi, kita akan berbagi inspirasi untuk rekan-rekan guru dan juga umumnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan kita berharap tentunya sharing ini, informasi ini atau inspirasi ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri ya, dan umumnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan seperti biasanya saya selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif. Nah, di sebelah kanan saya ada Ibu Juni yang guru yang berada di kompleks Pondok Pesantren Cijantung Ciamis. Nah, seperti apa kreativitasnya? Nanti kita akan bincang-bincang langsung dengan Ibu Juni. Boleh Bu, bisa diceritakan kenapa membuat produk ini dan bagaimana awalnya gitu loh, bila bisa diceritakan. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Silvi sebagai pengawas di sekolah kami ya. Alhamdulillah Ibu Silvi sudah mendampingi kami untuk melakukan proses KBM. Nah, di sini sebenarnya kalau dikatakan kreatif mungkin gimana ya, kurang ya, masih banyak yang lebih kreatif. Saya atau kami bersama-sama dengan jajaran guru semua, ya terutama untuk teman-teman saya yang guru IPA, kebetulan sudah pulang. Terinspirasinya membuat bahan-bahan yang berbahan dasar sabun, Ibu, sebenarnya terdorong karena pandemi. Jadi gimana caranya ketika kita butuh ya yang namanya sabun kan untuk menghilangkan virus dan bakteri itu. Jadi dari situ kebutuhan untuk membeli sabun dari sekolah ternyata tinggi. Ya, setiap hari kan kita harus cuci tangan seperti itu ya, terus kelas harus bersih dari kuman, disemprot dan lain-lain ya. Jadi itu kebutuhan yang memang kebutuhan dasar kita selama pandemi, sehingga kita terinspirasi untuk kenapa kita nggak buat gitu, kenapa kita nggak buat sendiri, karena insya Allah bisalah, kita bisa. Kemudian kita juga alhamdulillah di sini karena komplek pesantren Cijantung ada tatap muka, cuma secara tidak full ya Bu. Jadi kita menekankan pada kebutuhan dasar. Alhamdulillah Bapak konsultan kami selalu memberikan inspirasi kepada kita agar membuat proyek. IPA itu harus menghasilkan proyek. Ayo proyeknya apa? Terserah. Yang untuk kebutuhan hidup saja, ya. Nggak usah muluk-muluk harus terlalu modern atau yang gimana. Tapi untuk hidup siswa ya, hidup santri di sini. Nah, ketika pandemi kan kesehatan sangat penting ya Bu. Nah, Pak Menteri aja nyaranin kebutuhan dasar. Jadi anak-anak harus tahu COVID itu apa, kenapa harus seperti ini. Nah, itu inspirasinya. Kemudian kami dulu juga saya alhamdulillah dipercaya untuk ikut pelatihan sampai di Imogiri, dasar-dasar sabun, pembuatan sabun ya. Kemudian untuk daya imunnya saya juga sebenarnya ada ya yang kefir, ada minumannya untuk imun, kefir ya, dan lain-lain ya. Tapi ini kebetulan untuk sini alhamdulillah untuk tingkat SMP
anak-anak ternyata bisa diajak kerjasama untuk membuatnya. Ini hasil anak-anak ya? Ini hasil anak-anak Ibu. Jadi kita membimbing saja, bahannya sekian persen, ini bahan teksopon, ada EDA, ada Nisof yang untuk pengentalnya ya, untuk ini kemudian si anak-anak mencampurnya. Memang kadang ya ada gagalnya, ada anak-anak, tapi itu kan pembelajaran. Ada yang produk yang ini kuning, warna kuning, kurang misalnya kurang berbusa, kurang ini, nggak apa-apa. Itu adalah suatu proses pembelajaran gitu Bu. Iya. Ini kita lihat ya, ini kinclong, sabun bersih dan sehat untuk cuci piring ini ya. Ini untuk cuci piring, hasil kreativitas anak MTS Harapan Baru yang berada di Komplek Pesantren Cijantung Ciamis. Ini juara pewangi pakaian. Iya, namanya terinspirasi itu MTS Harapan Baru, MTS Para Juara. Jadi namanya pembersih pakaian, pewangi pakaian juara. Pewangi pakaian juara. Kalau ini pembersih lantai. Ini karbol juara juga namanya ya. Karbol pembersih rantai merek juara, hasil kreativitas anak-anak MTS Harapan Baru yang berada di Komplek Pesantren Cijantung Ciamis. Ini berapa lama ngajarin anak-anak sampai jadi produk seperti ini, Bu? Jadi awal setelah ya kita memutuskan untuk membuat, kita praktek dulu ya guru-guru semua. Ternyata dipakai untuk kita pribadi, ternyata alhamdulillah bagus, respon teman-teman bagus. Kita langsung ke anak-anak. Jadi selama awal pandemi juga kita bikin hand sanitizer juga. Kemudian tapi kalau hand sanitizer alkoholnya mahal Ibu. Jadi enggak untuk ke anak-anak itu terlalu mahal. Jadi kami memutuskan untuk ini yang terjangkau sekali untuk siswa, untuk sekolah gitu. Jadi awal pandemi Ibu, awal mulai memberikan ke siswa. Terus ini setelah dikemas cantik seperti ini selanjutnya kemana ini diedarkan atau dijual apa gimana ini setelah jadi begini? Setelah dikemas, kami kemarin kebutuhan pribadi ya, guru-guru sekarang tidak perlu lagi belanja ke Alfamart ya mungkin. Kita belanja di sekolah untuk kebutuhan pribadi kami, kemudian ke para siswa di pesantren, kemudian keluar ya, orang tua juga banyak yang pesan. Alhamdulillah orang tua sangat antusias banget karena bangga ya, karena anak putra-putrinya bisa ikut membuat gitu. Jadi orang tua juga antusias untuk membelinya, alhamdulillah. Kemudian kemarin waktu Ramadan kita bikin bingkisan, hampers gitu. Kita kalau dulu kue, sekarang kan untuk pandemi ini kepake sekali untuk sabun pembersih ya. Gitu. Terus ini kalau memerlukan ini bisa ke pesantren langsung? Iya, bisa ke pesantren, bisa tersedia di koperasi Ibu. Iya. Kalau memerlukan boleh ke sini ya. Terus tadi dikatakan ada konsultan ya, boleh disebutkan konsultannya? Oh iya, kami di sini dibimbing oleh Bapak Konsultan, Bapak Iir Abdul Haris yang selalu memberikan inspirasi kepada kami ya agar terus menghasilkan proyek ya, terutama untuk sains itu proyek-proyek apapun itu beliau sangat mendukung, memberi fasilitas kami untuk belajar di mana itu beliau mendukung kami sekali. Terima kasih.
Ya, inspiratif sekali. Em, Ibu barangkali ada kesulitan nggak dalam mengajari ini ke anak-anak? Kalaupun ada, bagaimana caranya? Mungkin ini bisa menjadi ya pengetahuan atau inspirasi atau ya ilmu barulah untuk rekan-rekan yang melihat tayangan ini. Kalau ke anak-anak kita memang harus sabar ya, karena kalau pembuatan sabun itu kan memang komposisinya sudah tertentu ya, tertakar. Tapi untuk ukuran anak remaja memang banyak bercanda, banyak pengukuran yang tidak sesuai, kemudian nanti hasilnya terlalu encer dan lain-lain, tapi karena itu suatu proses kita mengajar ya, itu merupakan tantangan bagi kami. Tapi itu malahan bisa untuk pembelajaran nih, kalau nggak sesuai takaran hasilnya seperti ini gitu. Kemudian alhamdulillah anak-anak jadi paham, oh iya ya harus tepat ukurannya, itu suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua itu anak itu agak ketika ada komplain misalnya kurang busa, kurang ini, mereka down ya. Padahal sebenarnya itu adalah pembelajaran lagi. Oh, berarti kurang zat ini, kita harus belajar lagi tambahan gini-gini. Kita semangati lagi agar sebenarnya kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus dari ini ya. Seperti itu, Ibu. Ada dua hal barusan dari apa yang disampaikan oleh Ibu yang saya garis bawahi. Yang pertama, salah satu sikap yang harus dimiliki seorang guru, dia harus sabar. Ya Bu ya, harus sabar. Kalau nggak sabaran, nggak akan ada hasilnya. Yang ada anak nggak nyaman dan akhirnya proses pembelajaran tidak akan optimal. Yang kedua, tadi guru adalah motivator yang luar biasa. Ketika anak gagal, belum bisa, kemudian seorang guru memberikan motivasi kepada anak, ayo kamu bisa, oh kurang ini, oh tambah ini, dan akhirnya anak menjadi bisa. Luar biasa. Yang tadinya down karena gagal di tahap pertama mungkin akhirnya menjadi semangat lagi. Itu adalah kekuatan seorang guru luar biasa. Proses inovasi pembelajaran atau dalam proses pembelajaran supaya terasa kemanfaatannya untuk anak-anak dan juga lingkungan sekitar. Barangkali ada inspirasi nggak dari Ibu? Kalau kalau inspirasi mungkin saya belajar dari alam ya Bu. Ketika masa-masa pandemi ini, ketika ada permasalahan yang ada, kita itu harus menyelesaikannya gitu. Misalnya kita masa pandemi membutuhkan karbol ya, untuk setiap hari disemprot berapa kali. Wah, sekolah membutuhkan biaya tinggi, padahal kami sekolah swasta ya Ibu. Jadi itu menginspirasi kita harus bisa mencari yang bisa terjangkau ya. Malah justru sekarang alhamdulillah kita selain dipakai untuk keperluan pribadi, kita bisa dijual, itu seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya sepele sekali, hanya ingin menghasilkan kebutuhan dasar kami ketika ada permasalahan pandemi seperti ini, agar terjangkau ya dengan biaya seminimal mungkin, tapi kita bisa mengatasinya gitu. Jadi seperti itu Ibu. Saat ini ya yang dianggap kita kesulitan justru melahirkan inovasi-inovasi baru ya, sehingga kita tidak terlena dengan pembelajaran yang dianggap cukup seperti ini, tapi kita malahan harus terinspirasi gimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Oke, closing dari saya bahwa
proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum yang kita pakai sekarang diantaranya harus hot ya, higher order thinking skill. Dan salah satu ciri dari hot itu kan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya penilaian yang hot, tetapi juga proses pembelajarannya itu harus hot, higher order thinking skill, mendorong anak untuk analisis, mendorong anak untuk evaluasi, mendorong anak untuk create atau menciptakan, dan ini realnya sudah dilaksanakan di sini di MTs Harapan Baru. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi inovasi pembelajaran untuk rekan-rekan yang melihat tayangan ini. Ibu terima kasih atas waktunya, atas bincang-bincangnya, atas inspirasinya. Kita berharap kita mengambil inspirasi yang kemudian menebarkan inspirasi ini kepada rekan-rekan yang lainnya dan tentunya membawa manfaat untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.